saya sudah cukup sabar berapa tahun, berarti tidak sabar. Sabar ini disimpan di hati dengan bertawakal, berdoa, tawakal pada Allah sampai kita tiga. Ini kata-kata sabar. Jadi sabar, saya kan sudah ngalah berapa kali, berapa tahun. Jika sudah hilang sabarnya, berarti sudah gagal sabarnya. Ini yang minta terutama anak-anak cucu saya. Dan yang inilah pertama satu rahim. Satu rahim ini bagaimana menghidupkan akhlak. Allah, Rasulullah sendiri tidak akan buat ustaz dan kiai, tapi innama bu'itu liutami makarimul akhlak. Saya diutus untuk menciptakan akhlak. Apa akhlak itu? Bukan hanya nuduh. Jadinya akhlak at-taqwa, hablum minallah wa hablum minan nas. Akhlak kepada Allah, amal ma'ruf nahi munkar. Mungkin makrufnya kita bisa, ada yang sholat, ada yang wirid, ada zikir, baca ini, baca itu, nah, semuanya. Tapi yang kita sulit, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Nahi munkarnya bisa kita tidak misyan. Bahasa kita marah, tidak hasud, ya kiai. Bisa kita tidak riak. Ini suatu penyakit hati yang akan menghilangkan semuanya. Marah, dengki, hasud, terutama kita saja orang bini, marah. Terus ada dia pakai susah. Melalakan. Nah, coba pengiran lihat sini pakai coba pengiran. Masuk neraka lihat sini pakai neraka. Ada. Jadi yang saya di sini saya harapkan keluarga besar kita, ayo mengingatkan jika kita yang salah itu nabi itu nah. Jangankan anak cucu saya mengingatkan saya harus ikut wajib. Wadakir fa'inati keratan fa'ul mu'minin. Berilah peringatan siapa? Soalnya peringatan itu beri manfaat ke orang yang beriman. Jadi di sini keluarga besar kita mengingatkan wal as innal insana fi usrin. Jadi kita apa rugi masa umur yang buka Rul buka Rul. Sesungguhnya orang beriman itu akan rugi. Apa ruginya? Ya soalnya amal ma'ruf nahi munkar. Dan tidak juga illa ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Tahu bahwa kita hidup diatur oleh Allah, sakit, hidup, mati. Wa amilus sholat, beramal-amal yang baik, hablum minallah wa hablum minas baik. Wa tawassaw bil haq, nah kayak ini berwasiat kebenaran, kehakan, wa tawassaw bis sabr, dan wasiat dengan kesabaran. Ini diperintahkan oleh Allah. Jika tidak, kita rugi saja. Jadi sekali lagi bagaimana kita yang selalu ditulis itu ilmu segilu, akhlak 2 kilo. Disinilah kita ini yang selalu termasuk saya, setan itu sangat cerdik, saya pandai bagaimana menjatuhkan kita. Sampai Allah bilang wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-Ku yang bersyukur ya saat itu sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit. Surga itu sepi, tidak ada dari sepinya sampai anjing dimasukkan ke surga, sapi masuk ke surga, unta masuk ke surga. Tapi jika neraka 2 saja, minal jinni wal insi. Itu pun kalau kodaratnya dijejali, tidak muat, tidak menang. Bahkan mahal, narkoba mahal, diskotik mahal, sepak bola mahal. Tapi tidak terus maksiatnya sampai dipenuhi dijejali. Jadi inilah mudah-mudahan kita termasuk sedikit yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak kita semuanya. Jangan pakai emosinya. Semua, terutama anak cucu saya yang saya minta didengarkan setiap ini, saya pesankan, insya Allah kamu damai hatinya. Jika berpasrah kepada Allah, sabar. Jika ada apa, matur kepada Allah. Ingat kepada Allah. Tapi jika kita matur kepada setan, setan itu ya'idul fatur. Wala tatibu khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut ajaran setan. Innahu kana aduwwum mubina. Setan itu musuh yang nyata. Senjata setan, hasud, dengki, sombong, takabur, riya, marah. Ini senjata setan. Jadi jika kita ambil salah satu sifat ini, berarti kita sudah terrayu oleh setan. Tujuannya setan, as-sayyidu ya'idul faqr. Setan mengajak-ngajak hancur, suami istri hancur, kakak beradik hancur. Ini yang harus kita ingatkan sewaktu-waktu. Kita jangan mau dihancurkan ini. Jadi sekali lagi bagaimana kita selalu mengingatkan, ayo. Nah ini kamu dari Malang. Dari Kaltim. Malang Kaltim. Nah, ayo masuk. Ayo. Dari Malang, dari Kaltim. Ayo. Di sini.
Nah, ini dari kating ini. Ustaz. Min Al-Azhar. Ini Minang Malang. Oh. Salam gitu. Ayo masuk. Dulu Om Sito. Alhamdulillah ini keluarga kita yang datang sampai datang ini malam besar sekali ini perbuatan kita pertamanya. Didatangi saudara yang dari Kaltim, Kalimantan Timur, didatangi saudara kita dari Malang. Nah, jadi makan terlambat sedikit karena ikut layan. Layan. Tujuan silaturahim kita. Japan. Man asya al-tawli la umru wa syahriku falyasi rahimahu. Jika kamu ingin panjang umurnya dan ingin murah rezekinya, sambung silaturahim. Silaturahim ada tata caranya. Bukan hanya makan-makan saja. Jadi adalah bagaimana menyambung kita yang ada retak, yang ada kusam, bagaimana dibersihkan lagi supaya kita ini terikat oleh silah tali persaudaraan kita. Apa yang tadi ini? Jadi di sini sombong, ini mana? So pintar, so alim, so kaya, so apa ini penyakit-penyakit yang akan menjauhkan kita. Dua penyakit yang akan memberantakan kita ini tadi hasud, dengki, riya, sombong, takabur. Ini sifat-sifat yang setan bersenjata setan. Bagaimana kita ini hancur oleh hasud? Al-hasud kullu hasan kama narul hatab. Orang dengki itu dimakan kebaikannya seperti api membakar kayu bakar. Ria ini selalu kita alim saya bilang kelas totoknya. Jika kamu tuh ceramah senang karena orang banyak orang guna, kamu merasa bangga, stop, jangan ditambah pun satu huruf. Kenapa? Ini sudah termasuk penyakit dia. Apa dilanjutkan tambah banyak dosa. Karena kamu baca istighfar 3 kali, jika bisa mengendalikan dirinya kembali, sudah lanjutkan. Jika tidak bisa kamu pada perasaan begitu, buat alasan bahwa kamu tidak enak. Tambah dipanjangkan, setan itu lebih pandai dari kita. Saya selalu katakan, kenapa setan pandai? Siapa kiai yang bisa menanda setan? Kecuali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dilindungi oleh Allah, tidak bisa ilmunya. Siapa yang bisa dari kiai basis? 25.000 santrinya terbang semuanya wali. Tapi kiainya sirikul Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena setan kata saya, setan itu kuliahnya di surga, bukan di hutan. Dosennya langsung Allah. Yang saya katakan, kawannya besoknya malaikat. Masih bisa itu Nabi Adam dengan ini hal, tapi sombong dia. Maka oleh Allah suruh menghargai Nabi Adam tidak mau. Pada tandingan atau mati. Dia saya dibakar di api Allah dan manusia bukan saya nggak mau DO oleh Allah turun. Ini setan apalagi kita di sini. Di dunia Nabi Adam oleh setan atau oleh Allah dicoba satu saja. Melakatu lantas saja jangan kamu setan bukan pada kayu itu kayu hulti. Tapi Adam dan Hawa surga punya kamu. Nikmati kamu semua jangan satu saja. Ini kita di dunia halangannya banyak coba-cobaannya. Bagaimana kita akan menang dengan setan? Kecuali a'udzubillahi minasyaitonir rajim la haula wala quwwata illa billah. Ini saja jangan menantang. Biar aja. Biar kayak apa pun. Jika orang khusyuk zikir, setannya lebih apa? Lebih sakta zikir. Jika kita ambil 1.000, setan ambil 2.000. Jika zikir kita ada 10.000, setan ambil 20.000. Apa? Jika sudah ada perasaan kita baik. Jika ada perasaan kita ini sudah lebih suci, ini berarti setan sudah masuk. Makanya apa sifat tawadhu? Ini terutama kita yang ahli zikir semua. Jadi tawadhu ini ada perasaan di hati kita bahwa kita ini paling bodoh dan kita paling besar dosa, paling jelek. Karena kita paling bodoh dan paling jelek, maka kita tidak pikirkan orang lain. Jika ada perasaan kita paling alim, paling pendek, paling ini berarti sudah takabur. Jika ada ini paling suci, paling besar pikirnya begini. Ini saya mintakan ke anak-anak kita sifat atau untuk mantawa doa farahul. Orang yang rendah hati Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara fawadahu. Tapi orang yang sombong yang merasa tinggi hatinya maka dijatuhkan oleh Allah. Jadi semua bagi anak cucu kita yang bikin dakwah. Ya, ini kan
Jadi intinya keluarga kita kalau ada berakhlak baik. Jika kita belum jadi orang baik, ayo berusaha jadi orang baik. Kita nggak bisa jual. Kita belum busuk, ayo berusaha kita jadi orang busuk. Kita belum punya juga untuk mencapai kebaikan. Tapi mudah-mudahan Allah Taala akan menyampai kita sebelum meninggal. Mudah-mudahan sholat saya sendiri tidak merasa sholat yang benar sampai sekarang. 76 tahun ini tidak tahu masa akimi sholat dari zikri. Sholat kamu karena zikir ingat saya tidak tahu. Belum tahu. Bagaimana para masyayikh kita jika sholat nangis sujudkan karena merasa sholatnya. Bagaimana Rasulullah sholatnya seperti orang bergoreng karena merasa sholatnya. Kita ini sholat takbirnya sudah kemana-mana. Tapi mudah-mudahan Allah sebelum kita meninggal Allah berikan kenikmatan sholat yang berzikir kepada Allah SWT. Jadi maka tidak boleh kita mengatakannya. Jadi kebaikan kita tak usah dihitung. Takut tidak ada hitungannya. Tapi kejelekan kita selalu diingat. Mudah-mudahan kita selalu beringat beristighfar. Yang selalu ingat aja kebaikan kita jeleknya tidak dihitung. Karena yang selalu dikatakan kuluna selkan, semua manusia ini celaka. Yang katakan ibaratnya seperti kita mengayak tepung, jatuh semua. Ilal muslimun, kecuali orang yang selamat orang di ayat lagi al muslimun lalika ilal mu'minun. Orang yang Islam maka mengaku Islam masih celaka, kecuali orang beriman. Yang Islam dan beriman diangkat al-mu'minun halka ilal amidun. Orang Islam yang beriman celaka sekali orang beramal, puasa, zakat, haji, wirid, zikir, sedekah semuanya. Tapi di ayat 3 sedikit yang besar-besar. Masih di ayat lagi. Roto al-amidun halka ilal muhsin. Orang yang wirid, yang zikir, yang haji, yang puasa, yang zakat, yang haji berapa kali masih celaka jatuh juga. Ilal muhsin kecuali orang yang ikhlas. Ini kita-kita. Jangan merasa kena wiridnya banyak pikir banyak ini aja. Ikhlas enggak kita? Ikhlas sudah ada ya tahu ya Allah di hati kita. Malah jika kita ini sholat katanya bangsa apa? Riya sudah. Riya syirkul khafi. Riya itu ada syirik yang sama. Walhamdulillah ini kita-kita. Jadi kita tambah beramal ini tanpa kelihatan kejelekan kita. Kata kita ini berbuat baik, tanpa kelihatan ini kekurangan kita. Pak insya Allah kita mudah-mudahan diberi makom tawadu pada Allah Ta'ala. Ini kepada keluarga besar kita. Jadi tidak ada apa-apanya. Kita yang punya pondok, punya apa, hanya orikon jalan untuk mencapai ini. Tapi masih belum ada apa-apa. Bisa dilihat sendiri dengan hati yang jujur. Dengan itu apa sudah pasti. Jika Abi belum ada sholat yang mana dikatakan akhirnya sholat dan zikir itu belum, mudah-mudahan seperti tadi berdoa akan mencapai sebelum meninggal Allah berikan nikmatan ini. Inilah kepada keluarga besar. Ini pertama sekali lagi pertemuan pertama sudah kena corona. Ini pertemuan alhamdulillah didatangi dari putusan DPR tingkat 1 Kaltim Jawa Timur Malang. Ya, ini aneh nih, sepupu Abi ya, sepupu Abi ini baru datang atau tak? Mudah-mudahan terus datang nanti diundang dia. Tadi yang baru datang kita pengumuman. Jadi sekarang pertemuan silaturahim tidak tiap bulan, 2 bulan sekali. Takut kejemuan. Jadi 2 bulan sekali dan ini tidak ditentukan bisa daftar yang mau ambil. Ketiga tidak ada uang apa itu? Uang bulanan. Kecuali di tanggok yang mau nanggok boleh tapi jangan ambil uang yang ada di tanggokan. Nanggok seikhlas ini. Seikhlasnya. Tak beri tak apa-apa, jangan. Yang tidak apa tak apa-apa. Takut anak yang kecil-kecil mana uang tanggoknya nanti di. Satu pertemuan ini 2 bulan sekali. Kedua tidak dipungut bayaran
Yang mau beri ini enak, letakkan di keranjang, tidak digilir. Nanti letakkan, tidak beri, tidak apa-apa. Ketiga, yang mau ngambil ini bisa daftar. Jika tidak ada akan di rolling. 4 mau daftar tuh. 5 pesantren. Di Baitul Mubarak, Darul Falah, Al Jihad, Al Husna, dan Baitul Quran. 5 pesantren. Berarti jika itu sudah 10 bulan. Nah, mungkin yang lainnya yang ambil boleh daftar. Jadi tidak diberatkan keluarga ini karena kita tahu tidak semuanya mampu, tapi yang penting hadir untuk silaturahmi, biar kakak sepupu, ponakan, cucu, cicit, ipar, ini yang kita harapkan. Gunanya kayak ini supaya kita kenal, kita bertolong atau mengingatkan, doa mendoain, dan kita tidak selalu bentrok di antara kita. Ini perlunya silaturahmi kita ini. Mungkin ada yang perlu sebelumnya kita terus pakai sindang tali untuk semua keluarga besar kita. Ada perempuan yang yang lapor, yang mau mengusulkan usulan wanita misalnya. Usulan. Ini Kaltim juga mau narik, yang penting kapal Bukit Rajanya bisa nih. Kaltim. Ada bagian perempuan ada. Sawana Wahbiyah ada. Sah. Hah? Ada. Mungkin lagi ada saran? Gak sah. Oh, kapan? Siapa yang ngambil 2 bulan ke depan? Siapa dulu? Siapa? Ya, Idul Adha sekalian itu bisa banyak daging kurban. Tak modal beres ya. Di mana? Sip. Insya Allah pada Idul Adha di Darul Falah. Setuju. Hadir semuanya. Di sana lengkap juga. Jangan khawatir. Air kelapa banyak di sana. Modal beras ya. Jadi nanti insya Allah jam 12 nanti ditarik di Darul Falah. Kita dan Sabanan. Siap semua? Ini saya atas nama mewakili Baitul Mubarak. Saya dengan imannya dan semua keluarga besarnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Minal aidin wal maaf lahir batin. Mudah kita panjang umur sehat, tidak merugi. Mudah-mudahan dikumpulkan kita dengan bikin dan tim surga. Dan juga terima kasih. Dan saya minta doanya disampaikan juga kepada kami Allahumma. Mungkin beliau dengarkan. Jika ada beliau itu mungkin nangis. Jadi kita alimah. Mungkin seperti berkumpul dengan kita. Mudah-mudahan dengan fadilahnya keluarga datang meringankan di sisi Allah Subhanahu wa taala keadaannya. Diterangkan kuburnya, diluaskan tempatnya, diangkat derajatnya, dikumpulkan kami dan saudara dan pergi dan surga nanti. Saya terima kasih. Akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والفقهاء العاجزين إن الله يريد درجات المسرور بالمعلومة لله الجميع بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وإياك نستعين اهدنا الصراط